ada jamaah saya berangkat bareng ya, iseng saya ngobrol dengan ibu-ibu waktu itu. Bu, ini siapa yang berangkat kan? Saya sendiri Pak, katanya. Oh sendiri. Emang ibu kerja? Enggak, saya ini 21 tahun Pak saya nabung. Coba pikir, ini Pak 21 tahun, setiap saya ada kelebihan uang pasti saya taruh. Berapa saja saya taruh, 21 tahun ini Alhamdulillah saya bisa berangkat. Padahal waktu itu total keberangkatan sekitar cuma 25 juta. Artinya kan dia memang nabungnya sedikit-sedikit. Tapi karena udah niat, akhirnya Allah berangkatkan. Nah, itu contoh inspiratif sekali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jazira, kembali lagi di podcastnya Jazira Wisata. Kali ini kita akan membahas satu topik yang mungkin banyak orang juga mau tahu, yaitu topiknya adalah gaji pas-pasan bisa nggak ya berangkat umroh? Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya bertemu lagi dengan Bapak Fauji, narasumber yang akan menjelaskan perihal topik ini. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Fauji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Mita, Alhamdulillah kita bertemu lagi dan kita bersapa dengan sahabat-sahabat Jazira. Begitu. Iya, gimana Pak? Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Pak, kita nih mau bahas satu topik Pak, yang mungkin sahabat Jazira ini mau tahu banget nih Pak. Kayak gaji pas-pasan itu bisa nggak ya berangkat umroh? Mungkin langsung aja ya Pak ke pertanyaan basic. Nah Pak, seringkali mungkin sahabat Jazira atau saya atau orang lain pun berpikir umroh itu cuma untuk orang kaya aja Pak. Kayak umroh itu untuk finansialnya yang mampu. Padahal kan Pak banyak kisah inspiratif di luar sana yang bisa berangkat umroh gitu Pak. Itu menurut pandangan Islam dan Bapak tuh gimana sih Pak? Iya. Jadi bukan istilahnya gaji pas-pasan tapi bisa berangkat. Bagaimana niat intinya ya. Karena ya banyak orang tuh suka bilang uang itu seperti es ya, dipakai nggak dipakai habis, gitu mencair dia. Gaji pun demikian ya, dibilang sedikit tapi cukup. Kadang orang gajinya banyak tapi habis. Nah sekarang bagaimana niatnya intinya gitu. Niatnya begitu, niatnya kuat. Ya, istilahnya dia benar-benar udah boleh dikatakan punya azam yang kuat. Ingin berangkat umroh atau memberangkatkan orang tuanya umroh, insya Allah bisa begitu Mbak Mita. Masya Allah. Jadi umroh itu sahabat Jazira. Jadi itu umroh itu bukan untuk yang kaya atau yang mampu ya Pak, tapi dari niat ya Pak, dan panggilan gitu Pak. Panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang yang gajinya pas-pasan nih sahabat Jazira ataupun gajinya di bawah UMR atau gimana, kalau emang niat kan nabung, ngumpulin duit gitu ya Pak ya. Betul. Jadi dan mau tanya lagi Pak, ada nggak Pak kisah inspiratif dari salah satu jamaah Bapak nih yang mungkin berangkat umrohnya dari hasil nabung atau mengumpulin udah lama atau gimana tuh Pak? Iya, kalau masalah contoh-contoh itu sebetulnya ya udah banyak sekali di medsos-medsos. Cuman saya pernah itu ada jamaah saya berangkat bareng ya, iseng saya ngobrol dengan ibu-ibu waktu itu. Bu, ini siapa yang berangkat kan? Saya sendiri Pak, katanya. Oh sendiri. Emang ibu kerja? Enggak, saya ini 21 tahun Pak saya nabung. Coba pikir, 21 tahun saya juga kaget. Memang dia udah nenek-nenek ya berangkat. Ini Pak 21 tahun, setiap saya ada kelebihan uang pasti saya taruh. Berapa saja saya taruh. 21 tahun ini Alhamdulillah saya bisa berangkat. Ya padahal waktu itu total keberangkatan ya sekitar cuma 25 juta. Artinya kan dia memang ya nabungnya sedikit-sedikit gitu ya. Betul. Tapi karena udah niat, akhirnya Allah berangkatkan. Nah, itu contoh inspiratif sekali itu. Iya. Oh, jadi kayak ini agak menyentuh hati ya Pak, 21 tahun nabung ya Pak. Masya Allah banget nih sahabat Jazira. Nah, mungkin Pak dari sahabat Jazira nih pengen tahu nih Pak, ada nggak sih Pak strategi apa gitu yang untuk dari Bapak sendiri ini strateginya untuk bisa berangkat umroh tuh gimana gitu Pak, selain tadi nabung pribadi, ngumpulin kayak gitu. Jadi begini, kita kan agak susah itu mendisiplinkan diri. Makanya contoh hal gini deh, kita ingin memiliki kendaraan sepeda motor umpamanya. Kita nabung nih, ingin beli cash. Nggak kebeli-kebeli itu. Kenapa? Baru sekian, kepakai lagi. Nah, tapi kalau dengan cara kita istilahnya nyicil kredit, nah di situ kan wajib tuh store. Nah, insya Allah itu yang mendisiplinkan. Sehingga kita bisa memiliki sepeda motor. Demikian pula dengan niat berangkat umroh. Nah, kita nih dari PT Jazira
sudah memfasilitasi bekerja sama dengan Bank Syariah. Ya, di sana nanti kita hanya memfasilitasi, insya Allah bank yang akan melayaninya. Begitu. Itu semacam dana talangan gitu ya Pak? Atau iya, jadi begini. Kadang kan kalau kita nabung lama, tapi bukan masalah apa-apa. Biasanya nih begini ya, dia punya gaji, ingin memberangkatkan orang tuanya umroh. Kalau dia nunggu diri dia sih mungkin insya Allah ya lebih muda, usia masih lama. Tapi orang tuanya yang sudah sepuh, ini kan kejar-kejaran waktu. Gimana nih? Gitu, mau nggak mau, maka berhubunganlah dengan pihak ketiga. Begitu Mbak Mita. Dengan Bank Syariah Mandiri umpamanya, atau Bank BSI umpamanya. Nah di Jazirah ini ada Bank BSI ya, yang telah bekerja sama. Jadi para sahabat Jazirah, kalau ingin memberangkatkan orang tua, kejar-kejaran waktu ya, kalau saya nabung dulu mungkin bisa lama. Inginnya tahun ini atau tahun depan, datanglah ke kami, insya Allah nanti ada caranya begitu. Oke, sahabat Jazirah. Jadi semacam berangkat dulu, baru bayar gitu ya Pak. Masya Allah banget. Nah untuk sahabat Jazirah ini cocok banget nih untuk program kayak untuk kalian datang dulu ke Jazirah, nanti dibantu pelayanannya, sahabat Jazirah mau berangkat kapan dan segala macam. Jadi intinya tuh yang mahal bukan uang ya Pak Ustadz, bukan, tapi niat. Nah kayak gitu. Dari Pak Ustadz sendiri berarti udah banyak banget ya jamaah yang mungkin berangkatnya itu dengan berbagai kisah ya Pak ya? Oh iya, kalau kadang kan kalau kita bilang berangkat dulu baru bayar, lah mau ibadah kok ngutang. Lah ini intinya bukan di situ. Problematika orang tuh macam-macam. Yang saya contohkan tadi, kenapa dia harus ngejar waktu? Nah, karena dia ingin memberangkatkan orang tuanya yang memang sudah sepuh. Betul banget. Ya, kalau dia nabung dulu sampai uangnya ada baru memberangkatkan, mungkin masih ukuran normalnya manusia ya. Kalau saya nabung 500, berarti kan 1 tahun baru kurang lebih 5 juta. Benar banget. Nah, kalau berangkat 25, 5 tahun lagi orang tua saya udah sepuh, gimana nih gitu ya. Maka, nah berhubunganlah dengan kami, nanti kita arahkan kepada pihak yang menanganinya. Ya tentunya di situ kan pasti ada ya bukan jaminan, ada perhitungan sendiri. Apakah itu slip gaji, apakah itu jenis usaha atau gimana. Nanti pihak ketiga akan datang survei menyatakan oke, ini bisa dibantu. Nah, langkah orang tuanya lah gitu. Nah, gitu sahabat Jazirah. Jadi Masya Allah banget. Jadi kalau untuk umroh tuh nggak harus kaya, harus ke finansial harus cukup, enggak. Jadi tuh kalau sahabat Jazirah udah punya niat, insya Allah sama Allah itu dipermudah ya Pak. Betul banget. Jadi kalau misalkan niatnya kuat dari hati, kayak saya cuma pegawai toko atau petani kayak gitu, itu nggak usah khawatir. Kalau misalkan sahabat Jazirah udah punya niat yang dalam, niat aja dulu ya Pak. Nanti pasti ada jalan gitu ya Pak Ustadz. Betul. Jadi mungkin dari Pak Ustadz ada lagi nggak yang perlu disampaikan untuk sahabat Jazirah nih yang mau berangkat tapi masih terhalang dana, terus kayak masih ngerasa insecure Pak, ngerasa kayaknya saya nggak mampu deh gitu tuh Pak. Itu untuk meyakinkan. Iya, kalau dijelaskan di sini mungkin terlalu beda-beda ya, case-nya beda-beda. Maka kepada sahabat Jazirah, mari kita datang, kita bicarakan, kita ngobrol, datang ke kami, atau datang mungkin tidak ada waktu atau jaraknya jauh, bisa dengan online ya, dengan sosmed, WA atau gimana, nanti kan bisa dihubungi. Dari situ bisa dijelaskan kondisinya apa, penyebabnya apa, kemudian kita arahkan seperti itu. Insya Allah kita bantu, dan sudah banyak yang berangkat dari hal istilahnya dananya ditalangin dulu gitu. Masya Allah banget Mas sahabat Jazirah. Mungkin obrolan kali ini insya Allah jadi jalan keluar, atau hal yang mungkin sahabat Jazirah tunggu-tunggu akhirnya nemu jawabannya nih, kayak dari podcast ini. Oh ternyata lo bisa lo umroh, kayak uangnya belum cukup, tapi di Jazirah Wisata insya Allah bakal dibantu. Nah kayak gitu ya sahabat Jazirah. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada nggak nih Pak kesan-pesannya gitu Pak dari Bapak untuk sahabat Jazirah? Jadi kepada sahabat Jazirah, jangan takut, jangan ragu-ragu. Mari kita bulatkan niat, kuatkan tekad. Kita bismillah ya, insya Allah jarak Ka'bah akan berubah kalau kita sudah melangkah. Begitu kita sudah eksekusi, jangan cuma niat. Nah ayo kita ini, paling tidak kontaklah kami. Awal pertama niatnya itu berarti udah bulat, kontak kami, kita diskusi. Kalau perlu jarak tidak jauh, silakan datang ke
kantor kami di Jalan Tendian ini, begitu. Masya Allah banget sahabat Tejira. Gimana nih dari pembahasan ini, kayaknya ini adalah jalan keluar untuk sahabat Tejira yang udah pengen banget umroh. Makanya kalau udah pengen umroh, diniatkannya itu makin dalam, terus cari jalan keluar, atau kalian bisa hubungi Jazirah Wisata. Boleh tanya-tanya dulu, atau mungkin mau main ke kantor juga boleh banget. Nah sahabat Jazirah, alhamdulillah banget podcast hari ini mungkin pembahasannya lebih dalam, lebih bermakna, karena ini memberikan jalan keluar untuk sahabat Jazirah. Kita insya Allah akan selalu bertemu di podcast Jazirah. Next episode akan membahas topik-topik yang lebih seru, topik-topik yang lebih inspiratif dan bermakna. Mungkin cukup Pak Ustadz dari Pak Ustadz? Cukup. Dari saya juga cukup, Mita Apriani. Mungkin udah ya Pak Ustadz, nanti kita ketemu lagi. Insya Allah ketemu lagi. Oke, mungkin jangan lupa di follow Instagram kita di Jazirah Wisata dan subscribe channel YouTube kita untuk mendengarkan podcast-podcast menarik lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.